bisa langsung tulis di chat aja. Jadi sambil menunggu pertanyaan, tadi ada satu pertanyaan yang masuk, kita bahas tadi terkait dengan mitos atau fakta di topik sekitaran asesmen struktur gedung. Nah, jadi saya udah rangkum dari hasil pollingnya untuk jawaban-jawaban para peserta. Kita masuk ke pernyataan yang pertama. Oke, di sini yang pertama lebih banyak mengatakan mitos, mungkin bisa 75% mengatakan mitos dan 25% mengatakan fakta. Pernyataannya, dalam melakukan asesmen struktur gedung, bangunan bawah atau elemen struktur yang tertimbun di dalam tanah seperti fondasi tidak perlu dilakukan asesmen. Jadi sebagian besar mengatakan itu mitos. Jadi seharusnya itu dilakukan asesmen juga untuk fondasi. Menurut Pak Afas bagaimana Pak? Ya, kalau menurut saya sih memang perlu dilakukan, tapi seperti yang tadi saya sampaikan ya, kalau bangunan existing agak susah. Makanya kalau kemudian ada kejadian sih, memang ada yang minta forensik, kalau misalnya bilang, kalau untuk fondasi solusinya seperti ini, tapi kalau kita bongkar sampai terlihat pelkap dan sebagainya, kan bangunan ada kemungkinan, ada resiko miring dan sebagainya. Berarti kan kita harus mempersiapkan juga struktur sementara untuk menahan bangunan itu kan juga akhirnya cost-nya jadinya lebih mahal. Makanya sebenarnya kalau fondasi bisa mungkin sekarang dites saja sebelum struktur atas naik. Jadi kayak PDA tadi sebenarnya sekarang diwajibkan 3 titik gitu sekarang kalau untuk bangunan bertingkat. Jadi sebenarnya Oke, wajib dilakukan tapi tadi cost-nya mahal kalau bangunan existing. Kalau saya di eh, kampus saja saya bilang kalau bangunan 2 lantai atau 3 lantai mending bongkar aja apalagi kalau umurnya udah 20 tahun lebih saya bilang gitu. jadi Daripada gini Pak, buang duit buat forensik gak jelas saya bilang. iya benar. Tiba-tiba muncul di dalam benak saya tentang pertanyaan berikutnya itu Pak. Ada enggak tanda-tanda di mana misalnya kita secara visual di mana kita bisa mengatakan oh fondasi tidak perlu di asesmen gitu. Apakah ada kayak gitu Pak? Kalau untuk bangunan tingkat rendah tapi selama ada dokumen SB drawingnya kita bisa evaluasi dari sana. Kan tadi yang kadang jarang ditampilkan di SB, tadi saya sampaikan SB kadang hanya copy dari DED, soft drawing, gambarnya nggak ada perubahan. Jadi saya minta SB drawing itu ya benar-benar kan nggak mungkin fondasi di perencanaan katakanlah kedalaman 5 meter, 6 meter. Dalam pelaksanaan kan berapa titik nggak mungkin semuanya 5, 6 meter. Ya kan, Iya, karena kondisi tanah kan kayak kobo. Kedalaman tanah kerasnya kan juga tidak flat gitu seperti itu. Jadi iya. misalnya kalau di tanah kan stratigrafinya nggak sama. Cuma yang saya sampaikan selain tadi kedalaman dan sebagainya, mutunya juga harus dimasukkan. Jadi mutu betonnya waktu ngecat titik PLKP ini atau fondasi di sini nilainya berapa berapa. Jadi nanti kita bisa simulasikan dengan software itu nggak masalah. Tapi selama ini nggak ada data untuk jarang ASB drawing ini aja saya lihat di catatan chat itu juga ada yang nanyakan kalau ASB drawingnya nggak ada gimana gitu. Ya. Oke, Mungkin kita ke depannya masuk. Udbada bisa lebih baik lah. Oke. Kita masuk ke pernyataan kedua. Di pernyataan kedua ini, oke, sebagian besar mengatakan ini fakta dan sebagian yang minoritas mengatakan mitos. Pernyataannya, jika terjadi perubahan peta gempa, maka asesmen harus dilakukan walaupun izin bangunan belum habis. Kira-kira menurut Pak Afas bagaimana? Ini harus dilakukan apa tidak, Pak? Kalau saya ditanya, saya bilang karena ada kata harus itu punya karena peraturan regulasinya kan tidak menyatakan harus kan. Sebenarnya kadang kita mengestimasi kalau peta gempa berubah-berubah terus dan kadang beberapa daerah tuh masih menggunakan peta gempa yang 2010. Makanya kalau dalam dokumen perencanaan kan ada standarnya kan, jangan tulis ya standar perencanaannya pakai mana dan sebagainya. Tapi kalau untuk proyek nasional biasanya tidak kita mengikuti yang terakhir. Tapi kalau untuk daerah-daerah kadang masih ada yang pakai 2010 peta gempanya, SNI-nya masih 2015 dan sebagainya. Jadi kalau ditanya harus belum tentu. Karena tergantung kepentingan juga. Karena saya dulu pernah waktu gempa Lombok di sana juga kalau nurutin semua itu kan karena akibat ada gempa harus di asesmen semua bangunan ya habis waktu, habis tenaga dan sebagainya. Jadi nggak mungkin. Jadi tetap ada prioritas bangunan mana sih yang perlu diperiksa atau tidak. Karena kebetulan waktu gempa Lombok saya prioritasnya beberapa sekolahan dan tempat ibadah itu pun tidak hanya dalam satu kecamatan itu nggak mungkin dalam satu provinsi karena waktu dan sebagainya nggak mungkin. Jadi kalau dia bilang harus, saya bilang tidak harus. Kalau boleh tahu yang di Lombok itu pas pasca setelah gempa apa setelah perubahan peta gempa, Pak? Masa gempanya ya nggak lupa tahun berapa 2000 berapa dulu 2000 nah itu peraturan gempanya kan belum belum yang terbaru 2017 yang pasca gempa Lombok Hmm, saya ikut. Oke. Berarti sekarang kita masuk ke pernyataan ketiga. Di pernyataan ketiga kita lihat oh di sini hampir 50-50.
Berarti ada kegalauan di sini. Pernyataannya dalam asesmen bangunan tidak diharuskan menggunakan as-built drawing. Penggunaan soft drawing atau gambar perencanaan seperti DED dapat digunakan. Ya, ini yang selalu jadi dilema, Pak. Karena saya Hmm. sebagai praktisi teknik sipil juga rasanya belum pernah ngeliat as-built drawing gitu. Tapi namanya as-built drawing gitu. Gimana menurut Pak Apas? Ya, ya, ya itu makanya saya bilang ini, ya itu soft drawing, DED, semuanya tinggal ganti cover jadi SB drawing. Itu kejadian benar. Ya kemarin habis lihat ada pondasi dikerjakan nggak Hmm. sama gambar dengan DED-nya. Apa bedanya? Saya sampai yang bedanya cuma warnanya doang. Jadi warna warna hurufnya diganti pakai warna merah itu aja, detail-detailnya yang lainnya sama. Kemudian saya bilang harus nggak ini kalau bangunannya existing sudah selesai, berarti mau tidak mau kan harus SB drawing. Tapi kalau SB drawingnya Ya. ternyata hanya ganti nama, ya itu yang repot. Ini kan terpaksa kita membuat gambar ulang. Jadi yang tadi saya bilang pakai oven, tapi kan struktur bawahnya agak susah. Kalau struktur atas dalam tanda kutip relatif lebih mudah lah. Kalau untuk struktur bawahnya yang agak kesulitan kita mendapatkan gambaran sebenarnya. Makanya kenapa safety faktor untuk bangunan bawah itu kan gede, lebih dari dua, bisa tiga, kadang seperti itu. Kalau misal Oke. ada, saya wajibkan lah asesmen. Tapi joro-boro, kadang saya minta gambar DED aja, bingung kok. Gambar dari perencanaan kan harusnya ada. Masa kontraktor Iya. bangun tanpa gambar? So, drawing lah kalau enggak. Itu mas Oke. komentar dari saya. Oke, kita akan lanjut ke pernyataan keempat. Oh, ini benar-benar 50-50. Jadi ada kegalauan juga di sini. Perubahan aturan atau regulasi seperti SND tidak serta-merta mengharuskan bangunan di asesmen sebelum izin bangunan berakhir. Kira-kira menurut Pak Apas bagaimana? Ya, ya ini sebenarnya kalau misal kita mau ngikutin peraturan yang baru ya biasanya itu kan kita katakanlah upgrading istilahnya gitu ya. Jadi kalau bangunan kita ngikut peraturan yang lama, terus keluar peraturan yang baru, biar bangunan kita bisa memenuhi persyaratan itu kan mau tidak mau kita harus cek. Yang tidak masuk sesuai dengan yang tidak masuk standar yang baru itu yang mana aja, item-item yang mana aja, kemudian kita perbaiki, kita upgrade, setelah itu kita ajukan. Jadi kalau misalnya tidak semata, ya benar tidak. Makanya kalau misal katakan ya udahlah bangunan saya nanti kalau katakanlah umur rencananya 10 tahun sekarang katakan kurang 5 tahun apa kurang 2 tahun ya sudahlah nanti kalau udah habis umur apa habis izin dan sebagainya ya bongkar bangun baru lagi sesuai dengan peraturan yang terbaru atau terakhir. Tapi kalau misalnya kita membuat bangunan baru dibandingkan dengan, anggaplah kita melakukan asesmen di akhir umur rencananya, kemudian dari hasil asesmennya itu diperlukan rehabilitasi gitu, Muatan. Pak. Hmm. Kira-kira kalau misalnya antara membangun baru dan melakukan rehabilitasi itu pasti membangun baru lebih murah atau bagaimana, Pak? Ya, berarti kan harus ada cost analisisnya, analisis biayanya di compare antara biaya rehab sama biaya bangun baru murah mana Oke. atau menguntungkan yang mana. Karena tapi kalau kita bicara itu bangunan bersejarah kan nggak mungkin saya bangun baru. Kalau Ya, bangunan yang sifatnya itu kayak ya, ya, benar. cagar budaya dan sebagainya kan tanda kutip. Makanya saya bilang kalau bisnis mungkin kayak sekarang mungkin bisa dilihat lah kayak ruko-ruko. Saya bukan ngomong jeleknya ruko dan sebagainya, tapi kita Hmm. tahu kualitas dan sebagainya. Mungkin kadang ada beberapa tempat ada kejadian dulu di daerah Banjarmasin juga ada ruko yang baru masuk di berita. Saya pas itu posisi di sana, tapi bukan acara Hmm. periksa itu, tapi acara yang lain, akhirnya yang lain, cuma lihat kondisinya aja. Jadi runtuh sebelum selesai pelaksanaan. Dan kadang kita kan, kadang di Malang sendiri juga banyak bangunan-bangunan ruko yang multifungsikan sekarang jadi dalam tanda kutip kayak hostel gitu ya, hotel-hotel kecil-kecil Ya. gitu ya, kelasnya banyak juga. Saya juga memikirkan, kadang ditambahin lantai lagi, sampai 3 lantai, 4 lantai, saya juga mikir, ini apa nggak mikir nanti kalau ada gempa gede, pasti soft story lah terjadi. Ya, benar-benar. Oke, kita akan masuk ke pernyataan kelima yang terakhir. Di sini mengatakan mitos sebagian besar hampir 2/3-nya dan mengatakan fakta itu sepertiganya. Bangunan yang memiliki izin bangunan di mana akan direnovasi. Bangunan yang memiliki izin bangunan yang di mana akan direnovasi atau dirombak tidak diwajibkan melakukan asesmen. Jadi kalau misalnya, mungkin maksudnya gini Pak, ada sebuah bangunan, dia sudah memiliki izin, misalnya izin bangunan gedung atau IMB, dia ingin melakukan renovasi atau melakukan perombakan terhadap komposisi ruangnya, dia tidak diwajibkan untuk melakukan asesmen. Kira-kira menurut Pak Afas gimana Pak? Contohnya ekstrim aja, bukan rumah tinggal. Kalau rumah tinggal kalau sendiri Ya. mau di tingkat 2, tingkat 3 nggak ada masalah. Yang ada karena resikonya
hunian sendiri. Kita bilang bangunan publik ya, misal katakanlah seperti yang saya sampaikan tadi sekilas, misal ada bangunan fungsi awalnya bukan katakanlah dari toko tadi itu menjadi hotel, itu kan bebannya berbeda dan sebagainya. Mau tidak mau kan kita harus melakukan analisis struktur dan sebagainya, kemudian kita lakukan DD dan sebagainya. Kita berarti wajib melakukan assessment kalau saya bilang. Jadi memang kalau ada perubahan tadi, Hmm. perubahan fungsi bangunan dan sebagainya, itu mungkin karena kalau tidak dilakukan pasti efeknya di belakang begitu rata-rata dan sebagainya baru akhirnya butuh di assessment dan juga akhirnya cost-nya lebih mahal. Karena kalau kita assessment sebelum melakukan perombakan atau renovasi, mungkin kita bisa lebih saving. Memang kita keluar biaya untuk assessment, tapi jangka panjangnya kita tidak kita minimalisir lah jika meminalkan dari kejadian yang tidak inginkan. Jadi kalau misal katakanlah bangunannya runtuh atau bangunannya gagal dan sebagainya, kita bisa antisipasi dari awal dengan assessment tadi. Oke. Nah, dari pernyataan 1 sampai pernyataan 5, saya tidak ada melihat sesuatu yang nilainya mutlak gitu Pak, yang mengatakan Ya. mitos 100% atau mitos 90%, fakta 90% gitu. Jadi di sini sebenarnya saya bisa mengambil kesimpulan bahwa sebenarnya itu dalam asesmen struktur gedung itu masih banyak yang masih kayak sebuah kegalauan gitu Pak ya. Antara apa istilahnya tuh yang seharusnya dilakukan itu seperti apa gitu. Mungkin masih banyak kegalauan kayak gitu mungkin yang saya rasakan dari 5 pernyataan ini gitu. Kalau misalnya mungkin kita di kesempatan berikutnya lah gitu, kita akan mengadakan asesmen webinar tentang asesmen lagi kan, boleh Pak ya? Semoga aja nanti diatur aja agendanya. Begitu, Oke, karena siap Pak. untuk topiknya tuh banyak. Sebenarnya kalau mau dijelasin itu ya agak banyak. Mau fokus kemana dulu, mau visual dulu, entity. Jadi ini Hmm. saya sekilas-sekilas saja dulu lah. Oke, siap. Bapak dengan. Ya. Oke, mungkin untuk sesi mitos atau fakta kita bisa cukupkan sampai sini aja.